bagaimana dengan pemanfaatan dana desa begitu, mekanismenya, penyaluran dananya kemana saja sih? Apalagi kita tahu fokusnya salah satu soal digitalisasi desa tadi. Apakah juga sebagian besar dana desa ke sana atau ada hal lain yang menjadi fokus perhatian dari Kemendes PDTT? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi dana desa itu di dalam peraturan pemerintah nomor 60 2014 itu adalah APBN yang masuk ke desa. Jadi ada mekanismenya akan sesuai dengan mekanisme APBN, Pak. Oke. Tapi sudah dipermudah oleh Bapak Presiden mulai tahun lalu. Kalau sebelumnya itu dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, dari rekening kas umum daerah ke rekening desa. Baik. Mulai tahun lalu Bapak Presiden langsung dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Kalau tadinya itu 20%, 40%, 40% pencairannya, sejak tahun lalu dibalik oleh Bapak Presiden 40%, 40%, 20%. Oke. Bahkan untuk desa mandiri boleh 60, 40, Pak. Gitu. Ya. Jadi pengalokasiannya juga sudah dipersingkat, kemudian juga dananya juga mendapat porsi yang lebih besar. Nah, lantas bagaimana dengan target dari desa-desa yang akan masuk kepada era digitalisasi tadi begitu? Apakah juga ada daerah yang masih bolong-bolong begitu ya, masih bisa dikatakan blank area begitu, Pak Agus? Bagaimana Pak? Iya. Jadi memang tidak semua desa menganggarkan untuk internet gitu, dan untuk aplikasi, kecuali di tahun-tahun awal Pak, di tahun 2015 itu banyak swasta memberikan ya waktu itu pemerintah sendiri belum menyediakan aplikasinya gitu, sehingga banyak swasta memasarkan itu ke desa-desa. Tapi sejak yang sekarang ini mereka sudah tidak membeli aplikasi karena semua dibagikan gratis, baik itu dari Kementerian Keuangan, BPKP, Kemendagri, Kemendesa, Bappenas gitu. Jadi desa tinggal mengambil saja gitu. Sehingga tadi untuk internet itu langganan, kadang ada yang membuat tower itu sampai sekitar 100 juta lebih tower sendiri. Itu berdasarkan dana mandiri begitu? Dari dana desa Pak. Iya, itu apakah juga pengembangannya di satu desa satu tower atau mencakup beberapa desa untuk satu tower biasanya Pak? Itu kalau dari administrasinya satu desa Pak. Oh, satu desa. Bisa terjadi mereka kerjasama. Tapi kalau melihat kondisi lapangannya, mereka melakukan untuk beberapa wilayah dusunnya itu Pak. Jadi towernya seperti itu. Ya. Baik. Berarti pengembangannya sudah cukup masif ya untuk meningkatkan aksesibilitas begitu, khususnya untuk jaringan internet di pedesaan. Kalau untuk desa yang digital Pak, yang sudah sepenuhnya digital, misalnya ada di Gorontalo, yang di Bali pasti lebih banyak gitu ya. Yang di Gorontalo itu sudah sampai ke level tidak hanya internet ya, tapi juga berbagai infrastruktur yang sifatnya itu untuk mencek kondisi desa Pak. Jadi misalnya ada sinyal untuk kalau ada orang lari kenceng gitu ya. Sehingga langsung muncul ada command room di balai desa gitu. Sehingga itu dideteksi, berarti mungkin apakah ada pencuri atau ada sesuatu yang penting, sehingga langsung muncul di dalam HP warga itu ada deringnya begitu. Jadi kalau yang sudah smart village sudah sampai seperti itu sih.